Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sering saya sampaikan bahwa merek water heater gas paling bagus adalah Paloma. Ini Paloma yang lama, teman-teman. Tetapi ternyata banyak pemakai Paloma juga yang mengalami trouble. Insya Allah problem water heater gas Paloma, api tidak menyala atau air panas tidak keluar, itu biasanya disebabkan hal-hal yang sepele. Karena secara build quality Paloma itu bagus, mulai dari modulnya dan konstruksi mekanismenya. Yang pertama biasanya adalah masalah tekanan air. Kalau saya, yang pertama saya cek adalah di sini, teman-teman, di saringan dulu. Jadi yang masuk, air dingin yang masuk ke water heater ini, saya buka selang fleksibelnya. Kemudian saya tes keluarnya dulu dari sini, apakah cukup kencang. Itu yang pertama, teman-teman. Kedua, nanti dilepas di keluarannya. Jadi kalau keluarannya ini masuk ke seperti ini, shower atau masuk keran mixer, itu bisa menjadi masalah. Karena masuk ke keran mixer atau shower ini menjadi hambatan kecil, otomatis tekanan di dalam membran juga berkurang. Jadi malah tekanan yang masuk juga harus tinggi agar membrannya bisa membuka. Jadi perbandingannya hampir sepertiga ya. Yang masuk di sini katakanlah 30 liter atau saya bilang 15 liter per menit, nanti keluarannya namanya masuk ke water heater itu ada hambatan, itu nanti sekitar 5 liter per menit. Semakin keluarannya kecil, aliran harus makin kencang. Setelah itu kita cek ini dulu, teman-teman, saringan, karena secara standar harus ada saringan yang terpasang untuk pelindung dari membran. Di sini saringannya, teman-teman, biasanya juga kotor, apalagi kalau sehabis masang baru sisa-sisa gergajian. Ini harus dikeluarkan saringannya dan dibersihkan. Kemudian kita tes. Ciri yang water heater gas Paloma kurang tekanan, biasanya pemantik tetap bekerja, teman-teman, tetapi gas atau LPG tidak bisa masuk ke dalam sistem, karena kalau kurang, membran ini hanya mampu menggerakkan microswitch, tetapi tidak sampai mampu mendorong membran sampai menyentuh sini ke valve solenoid. Jadi solenoidnya ini hanya memegang saja, tidak seperti solenoid water heater gas yang lain, harus menarik. Jadi memang kerjanya sangat ringan, makanya ini sangat hemat baterai, karena harus didorong dulu full mentok baru dipegang valve-nya sama solenoid ini. Jadi kalau kurang tekanan biasanya seperti ini kasusnya, teman-teman. Saya coba kurangi tekanan dengan membuka keran ini, teman-teman, yang masuk ke water heater seperti ini. Di shower saya taruh di bawah saja. Ini contoh sederhana, instalasi sederhana di rumah saya apa adanya. Jadi keran ini saya kasih T, kemudian ada valve dari PVC memakai selang shower masuk ke input water heater, keluarnya langsung shower, teman-teman. Ini saya taruh bawah. Ini seperti ini contohnya, teman-teman, kalau kurang tekanan. Ini memakai pompa, tetapi saya bagi tekanannya, saya buang lewat keran. Ini seperti ini, saya buka. Sekarang inputnya air dingin ya, jadi hanya memantik saja. Biar kelihatan, teman-teman. Nah, ini nanti kita buka ya covernya, teman-teman, biar jelas. Saya ulangi. Nah, itu berarti tekanan kurang, teman-teman. Coba sekarang pakai full masuk ke water heater ini tanpa saya bagi ke keran tadi. Nah, itu masih kurang, teman-teman ya. Jadi untuk mencobanya kita harus putar ke arah kanan, dicekik istilahnya.
Saya pakai yang tertinggi saja biar langsung kelihatan bahwa problemnya adalah kurang tekanan. Ya, langsung ya teman-teman, itu berarti tadi kurang tekanan. Ini kalau sudah tekanan masuk biasanya sudah berubah. Saya kembalikan lagi, coba ke warem paling kiri. Ya, itu masih kurang tekanan. Biasanya saya ulang-ulang. Nah, karena otomatis pompa air saya keburu mati karena tidak ada udara di pressure tanknya, jadi sangat sensitif, cetak-cetek ya istilahnya. Jadi ini ngetesnya ya ditambahi ke kanan, dicekik. Nah, seperti ini teman-teman. Saya buka lagi inputnya air dingin. Nah, agak lambat ya, tapi itu nyala sampai mengulang 2 kali. Tetap memantik, kemudian diambil alih oleh sensor flame failure, api pilot tetap menyala. Jadi ngetesnya ya kalau kekurangan air, tekanan yang kurang itu kita cekik ya. Setelah pasti bahwa air input cukup kencang dan saringan di sini juga bersih. Ini kalau saya cekik ke kanan, dia langsung menyala karena membrannya sangat full, bergerak ke kiri, bisa langsung valve silindernya ini memegang valve gasnya. Saya coba teman-teman, ya langsung menyala. Itu problem yang pertama, pengecekan pertama adalah masalah tekanan air. Yang kedua biasanya adalah api pilotnya tidak menyala. Jadi ini harus kita buka teman-teman supaya tahu apakah benar api pilot ini tidak menyala. Prosedur membersihkan sudah ada, yaitu posisi off. Kalau ini on, jadi ditekan sekali lagi, knop ini menonjol keluar, diputar full ke kiri, keras ini berhenti, ditambah ini, diputar full ke kiri seperti ini sampai berhenti, kemudian baru agak keras ini teman, yaitu ini proses membersihkan dari lubang api pilot. Nanti bisa dicek di sini tonjolannya, jarumnya itu terasa teman-teman. Saya tunjukkan, saya buka ini dulu. Saya sebut masalahnya adalah sepele ya. Yang pertama tadi masalah tekanan air yang kurang. Yang kedua adalah api pilot tidak menyala. Jadi prosedurnya adalah seperti sudah saya sebutkan tadi, yaitu memutar tombol ini ke kiri, tombol dari knop ini teman-teman, dengan posisi off, lepas, menonjol ini diputar ke kiri sampai mentok. Kemudian ini kan keras, nah ini ditambah lagi. Nah ini karena beratnya ini karena harus mendorong ini jarum untuk membersihkan spuyer. Nah, itu nanti bisa dilihat teman-teman hasilnya, apakah memang benar kebuntuan itu ada di spuyer api pilot. Jadi harus kita bongkar dulu teman-teman cover ini biar tahu. Kita buka dulu cover depan ini saja untuk melihat apakah api pilotnya itu tadi benar-benar menyala. Saya tunjukkan di mana letaknya api pilot. Jadi ini dilepas dulu juga sensor ODS-nya. Untuk mengeluarkan cover ini, cover depan. Ini teman-teman yang disebut spuyer api pilot. Sedangkan inilah termokopel. Jadi nanti selama penyalaan atau selama beroperasi ada api kecil yang selalu manasi termokopel ini.
Ini bisa dicek teman-teman kalau tidak berfungsi. Jadi ini dilepas covernya seperti ini, menguncinya saja. Ya, seperti ini. Kemudian ini teman-teman hanya dicabut saja, ini nempel saja. Seperti ini. Ya. Nah, inilah lubang spuyer api pilot teman-teman. Jadi kalau tombol ini saya tekan posisi off, kemudian proses yang namanya pembersihan spuyer, lubang spuyer, posisi off ya, menonjol. Kemudian ini saya tekan full ke kiri. Ini kalau diraba teman-teman, ada jarum yang keluar dari ujung spuyer ini. Jadi ini full ke kiri, nanti terasa di sini ada jarum spuyer kecil sekali, tajam ya teman-teman. Nah, ini berarti jarumnya masih ada dan mampu membersihkan dari lubang spuyer ini. Kalau ini sudah tembus, berarti jalur ini insya Allah sudah lancar. Jadi fungsi api pilot ini nanti sebagai flame failure ya teman-teman, menjaga supaya kalau tidak ada api di tungku utama itu ini harus mati sistemnya. Ini sudah api ini memanasi termokopel. Termokopel hubungannya dengan ini solenoid valve-nya, dia mengontrol solenoid valve. Jadi nanti kalau tidak ada api utama mati, otomatis ini juga mati karena satu saluran, pasti akan mati sistem ini untuk pengaman. Itu adalah masalah sepele yang kedua. Ini saya tunjukkan teman-teman kalau spuyer itu buntu. Jadi tadi bawah saya sumbat, saya tunjukkan dia akan menyala sebentar saja seperti ini. Itu terlihat teman-teman, pilot tidak menyala. Nah, ini tidak akan lama dia akan mati. Nah, seperti ini. Jadi pilot ini harus menyala untuk memanasi ini. Jadi ini pastinya buntu kalau tidak ada api pilot yang memanasi termokopel. Itu masalah sepele yang kedua teman-teman. Masalah sepele yang ketiga adalah gas LPG teman-teman. Kenapa? Ya karena sistemnya ini beda, memerlukan api yang besar. Jadi tungkunya itu selalu tiga-tiganya menyala walaupun gas posisi low, tungku yang ketiga-tiganya itu akan nyala. Jadi memerlukan debit LPG yang besar. Itu biasanya yang membuat pelornya di regulator mengunci. Ya biasanya apa? Ya kita ketuk-ketuk. Itu masalah sepele ketiga adalah peloran mengunci karena ini kebutuhannya untuk start itu selalu besar. Karena tiga tungkunya langsung menyala walaupun posisi api paling low. Jadi tuas yang kiri ini adalah untuk apa? Tuas yang bawah ini teman-teman. Ini adalah tuas untuk pengaturan api. Jadi kalau ke kiri ini low, yang ke kanan high, itu semuanya tetap menyalakan 6 spuyer ya untuk 3 tungku ini. 6 spuyer, meskipun kalau yang low ya berarti kecil, tetapi itu yang membuat rata-rata akhirnya peloran di regulator LPG atau regulator gas itu akan mengunci. Itu saja 3 masalah sepele yang ada di water heater gas Paloma. Yang pertama adalah tekanan air yang kurang, yang kedua adalah api pilot ini tidak menyala, jadi menyala nanti sebentar. Kemudian yang ketiga adalah setelah pemantik kemudian api pilot bisa menyala sebentar, atau api pilot bahkan sama sekali tidak menyala tetapi terdengar cetuk, yang berarti solenoid sudah kepegang, valve sudah dipegang oleh solenoid ini. Berarti masalahnya adalah aliran LPG itu tertahan di peloran yang harus diketuk-ketuk.
Tapi katakanlah nanti 3 masalah ini tidak menyelesaikan problem dari water heater gas Paloma, insya Allah masih ada jurus pamungkas di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.